warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan makanan internasional. Di sini ada 24 teknik pengolahan makanan ya. Nanti kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah merebus atau boiling. Yang ini yang sering kita lakukan atau kita ketahui ya dalam hal memasak. Di mana merebus itu adalah memasak bahan makanan dalam zat cair pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, jadi sampai mendidih, benar-benar mendidih. Nah, di sini merebus dalam air atau susu atau kaldu atau anggur. Jadi merebus itu adalah memasak makanan langsung dimasukkan ke dalam zat cair ya. Bisa air, bisa susu, bisa kaldu atau juga bisa anggur. Nah, merebus ini agar tidak banyak zat makanan yang hilang, maka gunakan air secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak ya, sehingga nanti kalau sudah makanan matang, maka airnya juga akan habis. Masukkan bahan makanan setelah air mendidih, kemudian tutup panci ya, ini bukan panik ya, tapi panci. Setelah isi panci mendidih, kecilkan api hingga masakan matang. Aduk sesekali ya. Oke. Nah, kemudian angkat segera dari api setelah makanan tersebut matang. Jika masih ada sisa air perebus, gunakan untuk membuat makanan yang lain. Nah, jadi biar tidak terbuang airnya, ya kan? Maka sisa air rebusan itu bisa digunakan untuk membuat makanan yang lain. Nah, gitu ya. Itu yang pertama, merebus atau istilahnya adalah boiling. Kemudian yang kedua adalah mengukus atau steaming ya, steaming ya. Ini juga sering dilakukan oleh ibu-ibu kalian. Nah, ini caranya adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, mengukus ini dilakukan dalam pengukus yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun. Nah, jadi mengukus itu panci ya. Yang pertama itu panci besar yang berisi dengan air mendidih ya. Kemudian di atasnya panci itu ada yang namanya itu sarangan gitu ya. Namanya yang lebih dikenal itu ya. Nah, itu biasanya ada bolong-bolongnya untuk lubang-lubangnya gitu ya, terancangan gitu untuk mengeluarkan uap air dari air yang mendidih tadi. Itu namanya mengukus. Ya, jadi makanannya tidak terkena air secara langsung, beda dengan merebus tadi ya. Tetapi makanannya ini hanya dikenai uap air dari air yang mendidih tadi. Nah, kebaikan mengukus dibandingkan merebus itu, zat-zat makanan tidak banyak hilang karena tidak larut ke dalam air. Umumnya makanan lebih sedap dan harum. Kemungkinan hangus hampir tidak ada. Nah, itu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengetim. Atau nama lainnya au bain-marie. Memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dimanaskan dalam air mendidih. Kebaikan makanan yang ditim adalah makanan tidak mudah hancur karena tidak perlu diaduk dan hampir tidak ada zat makanan yang hilang. Nah, mengetim ini begini. Jadi, panci yang besar tadi itu ada airnya, kemudian di dalam panci tersebut ada wadah lagi yang di dalam wadah kedua itu juga ada airnya. Nah, jadi itu namanya adalah
mengetim. Biasanya ini kalau nasi ya, nasi biar lembut itu, nah biasanya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian panci yang pertama tadi sudah ada airnya, jadi double, jadi seperti itu. Nah, ini agar apa? Agar zat-zat makanan itu tidak hilang. Jadi panci yang berisi airnya itu ada 2, gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah menggoreng atau frying. Ini juga sering kita lakukan ya. Memasak bahan makanan dalam minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak, kering, dan berwarna kecoklatan. Ini goreng tempe, ayam goreng, tahu kayak gitu ya. Ada deep frying dan pan frying. Deep frying itu menggoreng dalam minyak goreng yang banyak dan panas dengan menggunakan penggoreng yang berdasar tebal atau wajan logam atau yang namanya deep fryer. Jadi kalau kamu tahu wajan logam yang besar itu namanya deep fryer. Nah, gitu ya. Kemudian ada pan frying, menggoreng dengan margarin, lemak atau mentega yang cukup untuk melumuri dasar penggorengan saja. Jadi kalau contohnya yang deep frying itu kayak menggoreng tempe gitu ya. Kita akan membutuhkan banyak minyak goreng atau gorengan itulah mudahnya, yaitu kan kita membutuhkan minyak goreng yang banyak, itu namanya deep frying. Kalau pan frying itu loyangnya atau panci dadarnya itu apa namanya ya, hanya diolesi dengan margarinnya, jadi hanya sedikit saja mentega kemudian digunakan untuk menggoreng ya. Panci ini panci dadar. Kemudian yang kelima adalah mencah atau stir frying. Di sini cara memasak dengan sedikit minyak yang dipanaskan dalam wajan di atas api yang besar. Nah, sayuran yang dipotong-potong diaduk sampai tertutup lemak dan menjadi masak tetapi masih tetap renyah. Ini merupakan cara memasak orang Cina ya. Yang sering dilakukan orang Cina adalah mencah ini. Kalau di sini itu apa ya? Cara memasak dengan sedikit minyak dan dipanaskan dalam wajan seperti martabak itu ya. Tapi apinya kecil. Kalau ini adalah apinya besarnya. Oke. Yang nomor 6 adalah menyetup atau stewing, memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus atau digoreng atau ditumis. Hal ini dilakukan agar makanan menjadi lunak dan bumbu-bumbu yang ditambahkan dapat meresap. Nah, ini bisa dilakukan pada daging, sayur, dan buah. Yang sering kita lakukan itu adalah menyetup buah, ya, setup salak, setup nanas itu ya. Nah, itu rasanya manis sekali ya. Yaitu nomor 6, menyetup ya. Kemudian yang ketujuh adalah menyemur atau braising. Nah, ini semur daging itu ya. Yang rasanya agak manis, yang warnanya kecoklat-coklatan itu ya, karena ada kecapnya dan gula merah. Memasak bahan makanan dalam lemak pada api besar sampai kecoklat-coklatan ya. Misalnya adalah semur daging, kemudian ditambah sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Nah, nyemur namanya. Nah, oke. Kemudian yang kedelapan adalah menumis. Nah, ini juga sering kita lihat seperti tumis kangkung gitu ya. Memasak bahan makanan dalam sedikit margarin, mentega, dan minyak supaya lebih harum ya dan sedap. Menumis dilakukan sebentar sambil terus diaduk-aduk. Nah, contohnya adalah tumis kangkung gitu ya. Kemudian yang kesembilan adalah memanggang atau broiling. Memasak bahan makanan langsung di atas api bara sampai kecoklatan dan mendapat lapisan yang kering ya. Ini memanggang itu ya sering kita lakukan juga ya, kayak memanggang daging, terus memanggang ikan itu ya. Ikan air tawar, ikan air laut itu ya. Jadi langsung di atas bara api. Makan makanan yang dipanggang biasanya daging, unggas dan lain-lain, kan? Ini juga sering di Indonesia banyak memanggang. Oke, nomor 10 adalah membakar atau mengepan atau baking. Memasak bahan makanan dalam oven ya atau pan
pembakar sampai masak dan kecoklat-coklatan. Mengepan dikerjakan pada kue kering, tas, roti, dan beberapa masakan lain. Nah, ini ya dimasukkan ke dalam oven jadi namanya dipanggang ya atau dibakar. Roti biasanya ya. Kemudian yang ke-11 adalah memanir atau cutting, memberi lapisan telur dan tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Tujuannya agar makanan terdapat kulit kering, coklat, dan rapi, tidak mengisap banyak minyak, dan tidak mudah pecah. Nah, ini contohnya adalah kalau kita mau menggoreng ayam goreng atau apa ya, ya seperti itu, ada crispy-nya itu. Beli lapisan telur dulu, kemudian baru diberi tepung panir ya. Nah, baru digoreng. Ya. Kemudian nomor 12 adalah memarinir atau marinating. Membiarkan daging, ikan, atau sayuran beberapa waktu dalam cairan yang terdiri dari anggur, air jeruk atau cuka, ditambah dengan bumbu-bumbu garam, lada, bawang merah, daun laurel, cengkeh, minyak, dan gula. Tujuannya agar daging menjadi lunak, sedap, tidak lekas busuk pada sayuran agar tidak hambar. Nah, ini hanya untuk mengawetkan ya, mengawetkan daging, ikan, dan lain sebagainya. Ini ya agar tidak mudah busuk. Ya. Oke, nomor 13 adalah farsir atau farcing. Mengisi atau menutup atau membungkus makanan dengan bahan makanan lain yang dihaluskan. Ya, pada umumnya yang dipakai ialah daging cincang seperti ayam, telur, dan sayuran. Jadi mengisi, menutup, atau membungkus makanan dengan bahan makanan yang lain yang dihaluskan, yaitu ya. Nah, ini juga sering kita lihat juga ini. Jadi di dalamnya ada makanan yang dihaluskan ya. Contohnya kayak apa, lemper itu ya. Nah, nanti kita coba cari contoh-contoh dari masing-masing teknik pengolahan makanan ini ya. Sementara sampai saat ini kita belajar teorinya terlebih dahulu. Oke, nomor 14 adalah melardir atau larder. Menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak dilakukan pada daging yang tidak berlemak, misalnya hati, unggas, dan daging buruan, supaya tidak terlalu kering waktu ditusuk. Nah, ini biasanya mau di sate itu ya. Nah, itu dilardir terlebih dahulu. Oke, nomor 15 adalah membardir atau barding. Membungkus daging dengan selapis lemak yang tipis dengan tujuan seperti melardir yang sering dilakukan pada unggas. Yang ke-16 adalah memblansir atau blanching, mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih sebentar, kemudian diangkat dan cepat dimasukkan ke dalam air dingin. Lamanya tergantung dari jenis bahan makanan, dilakukan pada buah dan sayur yang akan dibuat tahan lama untuk memperbaiki warna, membunuh kuman-kuman, dan memudahkan mengupas. Itu tujuan dari memblansir. Dan yang ke-17, membuat kaldu atau making broth or stock. Melarutkan zat harum dari daging, ikan, unggas, sayuran, dan bumbu-bumbu. Waktu membuat kaldu hendaknya jangan sampai mencapai 100 derajat Celcius supaya semua sari dapat keluar secara perlahan-lahan, tidak terjadi penguapan, dan kaldu tetap jernih. Nah, ini kalau kita mau membuat kaldu ayam atau kaldu daging gitu ya. Kemudian yang ke-18 adalah memfilir atau making fillet, menyayat daging sapi, unggas, atau ikan sedemikian rupa sehingga tidak bertulang atau berduri lagi. Potongan itu disebut filet. Nah, potongan filet-filet itu ya, biasanya ini ikan yang dapat direbus atau digoreng. Jadi di filet itu ya, diambil dagingnya aja gitu ya. Namanya memfilir atau filet. Yang ke-19 adalah mengglasir atau glazing, memberi lapisan yang mengkilap pada makanan, tas, atau kue-kue lain dengan cara menutup dengan glasir air atau glasir putih telur yang dibuat dari campuran gula halus. Air jeruk atau putih telur, ikan atau daging dapat ditutup dengan kaldu yang diuapkan sampai kental. Ini juga belum pernah kita lakukan ya, mengglasir itu. Oke, nomor 20, mengentalkan atau thicken, menambahkan bahan-bahan pengental pada zat cair. Bahan-bahan dapat digunakan ialah pati ya. Pati, telur pati ini dari singkong ya misalnya, telur dan gelatin atau agar-agar.
tepung kentang dan maizena lebih besar daya kentalnya daripada bahan kental lain. Jadi dikentalkan ya, supaya lumer. Oke, yang ke-21 menjernihkan atau clarifying. Menjernihkan cairan yang akan digunakan dalam masakan, caranya adalah putih telur dikocok, dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan, kemudian dipanaskan perlahan-lahan sambil diaduk. Sewaktu putih telur membeku, maka kotoran-kotoran yang halus akan terikat. Nah, didihkan sebentar, angkat dari api, jangan diaduk lagi. Putih telur yang mengikat kotoran akan terapung, kemudian disaring dengan kain yang halus. Nah, itu cara menjernihkan makanan. Nanti kita coba ya. Oke. Dengan menggunakan putih telurnya aja, tidak usah menggunakan kuning telurnya. Dan yang ke-22, mengocok atau memukul atau beating, memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur, untuk membuat kolomben. Karena udara itulah, maka makanan akan mengembang. Jadi, agar makanannya itu lebih mengembang ya, lebih menjadi besar gitu ya. Ya. Kemudian nomor 23 atau mendinginkan atau chilling, membiarkan makanan yang sementara waktu di dalam lemari pendingin sampai tercapai suhu dingin yang diinginkan. Mendinginkan dapat pula dilakukan dengan potongan-potongan es batu atau air es. Nah, mudah ya kali ini ya. Oke, yang ke-24, ini yang terakhir, menghidangkan atau serving ya. Nah, ini cara menghidangkan makanan yang telah matang. Nah, ini berarti ini tahap akhir kalau makanan sudah jadi kemudian dihidangkan, di plating dengan bagus. Nah, itu namanya serving. Oke, selanjutnya adalah observasi dan studi pustaka ya anak-anak ya. Yang pertama, carilah informasi di internet, koran atau majalah satu jenis makanan internasional. Identifikasi teknik memasak yang digunakan. Jadi, makanan internasional itu tadi pilih salah satu, kemudian identifikasi teknik memasaknya yang digunakan. Jadi ada 24 teknik tadi, termasuk dalam teknik yang mana makanan tersebut. Ketiga, sertakan resep dan gambar makanan pada laporanmu. Kerjakan dalam LK8, nah nanti LK-nya kita tunjukkan. Kemudian yang kelima, presentasikan dalam pembelajaran. Nah, ini tadi ada 24 jenis ya, 24 jenis. Nah, nanti kita coba untuk mengulas satu persatu contohnya ya, kita cari contohnya. Nah, di sini kamu disuruh memilih salah satu, jadi satu orang satu, jadi secara individu. Karena siswanya ini ada 36 ya, lebih dari 24. Jadi urut absen. Untuk absen nomor 1, silahkan teknik yang nomor 1. Untuk absen nomor 2, silahkan teknik yang nomor 2. Untuk absen nomor 3, silahkan teknik pengolahan yang nomor 3. Dan seterusnya hingga absen 24, teknik pengolahan yang nomor 24. Kemudian sisanya bagaimana? Jadi kalau sudah ke absen 25, maka kembali ke satu lagi. Jadi absen 25, teknik nomor 1. Absen 26, teknik nomor 2. Absen 27, teknik nomor 3. Hingga semua siswa mendapatkan teknik pengolahan masing-masingnya hingga selesai ya. Nah, itu ya. Nah, ini contoh lembar kerjanya ya. Nah, dibuat seperti ini. Nanti kemudian kita akan presentasikan. Laporannya seperti ini nih yang dikumpulkan. Nah, ini yang dikumpulkan nanti di print, dikumpulkan. Kemudian untuk presentasinya tetap menggunakan PPT ya. Tetap menggunakan PPT yang akan dilakukan kemudian atau minggu depan nanti kita infokan lagi. Seperti itu ya Nana ya. Oke, terima kasih ya Nana. Semoga bermanfaat. Tetap sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.